I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Piala AFF 2026 semakin dekat, dan timnas Indonesia mulai menjadi sorotan. Di tengah kabar absennya mayoritas pemain abroad dari Eropa, John Hartman dikabarkan justru telah menyiapkan kejutan besar. TC di Bali disebut berlangsung dengan intensitas tinggi, sementara sejumlah nama seperti Jordi Weman, Luke Valkyrie, Mitchell Baker, David da Silva, Ciro Alves, hingga Taisei Marukawa terus dirumorkan masuk dalam radar untuk memperkuat Garuda jika seluruh proses yang dibutuhkan berjalan sesuai rencana. Benarkah Hartman sedang membangun wajah baru timnas Indonesia? Mampukah strategi yang disiapkannya membuat Thailand, Vietnam, dan rival ASEAN lainnya kesulitan membaca kekuatan Garuda? Simak pembahasan lengkapnya hingga akhir. Semakin mendekati dimulainya Piala AFF 2026, perhatian pecinta sepak bola Indonesia terus tertuju pada pemusatan latihan timnas Indonesia yang dikabarkan berlangsung di Bali. Di balik tertutupnya seluruh sesi latihan, mulai beredar berbagai kabar mengenai perubahan besar yang sedang disiapkan John Hartman. Banyak yang meyakini pelatih asal Inggris tersebut tidak hanya sedang memilih 11 pemain terbaik, tetapi juga tengah membangun identitas baru Garuda yang lebih modern, lebih agresif, dan jauh lebih sulit diprediksi oleh lawan. Kabar yang paling ramai diperbincangkan adalah persaingan yang terjadi di dalam skuad. Tidak ada pemain yang dikabarkan mendapat perlakuan istimewa. Semua harus memulai dari titik yang sama. Setiap latihan menjadi ajang pembuktian. Bahkan pemain yang tampil luar biasa pada hari sebelumnya harus kembali menunjukkan kualitasnya keesokan hari. Situasi ini disebut membuat intensitas latihan meningkat karena setiap pemain sadar bahwa satu kesalahan kecil saja bisa mengubah peluang mereka masuk ke dalam skuad utama. Di saat yang bersamaan, sejumlah nama terus dirumorkan menjadi bagian dari proyek besar Hartman. Jordi Weman, Luke Valkyrie, Mitchell Baker, David da Silva, Ciro Alves, dan Taisei Marukawa masih menjadi pembahasan hangat di kalangan supporter. Apabila seluruh proses yang diperlukan berjalan sesuai harapan, kehadiran mereka diprediksi akan menambah kedalaman skuad timnas Indonesia dan memberikan lebih banyak pilihan strategi bagi Hartman ketika menghadapi lawan-lawan kuat di Piala AFF. Menurut berbagai prediksi yang beredar, Hartman ingin membangun tim yang tidak lagi bergantung pada satu pemain. Ia dikabarkan lebih mengutamakan kolektivitas. Setiap pemain harus mampu menyerang bersama, bertahan bersama, dan saling menutup ruang ketika kehilangan bola. Filosofi tersebut disebut menjadi alasan mengapa hampir seluruh sesi latihan difokuskan pada kerjasama antar lini, transisi cepat, dan komunikasi di lapangan. Yang membuat para pendukung semakin penasaran adalah kabar bahwa Hartman masih menyimpan beberapa variasi taktik yang belum pernah diperlihatkan selama pertandingan internal. Formasi disebut bisa berubah sewaktu-waktu tergantung karakter lawan. Dalam satu pertandingan, Garuda mungkin tampil menekan sejak menit pertama, tetapi pada pertandingan berikutnya bisa saja bermain lebih sabar sambil menunggu momentum untuk melancarkan serangan balik cepat. Fleksibilitas inilah yang diprediksi akan menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia. Perkembangan tersebut mulai menarik perhatian berbagai media sepak bola di Asia Tenggara. Indonesia disebut sebagai salah satu tim yang paling sulit diprediksi menjelang Piala AFF. Banyak pengamat mencoba menebak siapa saja yang akan menjadi starter, namun hingga kini belum ada kepastian. Hartman dikabarkan masih merahasiakan susunan pemain terbaiknya dan baru akan mengambil keputusan setelah melihat perkembangan seluruh pemain hingga hari terakhir pemusatan latihan. Di sisi lain, para pemain terus bekerja tanpa banyak berbicara. Mereka memahami bahwa semua rumor dan sorotan media tidak akan berarti apapun apabila gagal menunjukkan performa terbaik ketika turnamen dimulai. Karena itu, setiap tetes keringat di Bali menjadi bagian dari persiapan menuju panggung yang sesungguhnya. Mereka ingin membuktikan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan siapapun, bukan karena banyaknya pembicaraan di luar lapangan, tetapi karena kualitas permainan yang ditampilkan selama 90 menit. Kini hitungan menuju laga perdana semakin dekat. Rumor terus berkembang. Prediksi semakin ramai. Harapan jutaan supporter semakin besar. Namun satu hal masih menjadi misteri. Siapa saja yang akhirnya akan dipercaya John Hartman mengisi starting 11 pertama timnas Indonesia? Dan apakah strategi yang selama ini disimpan rapat benar-benar mampu membawa Garuda tampil mengejutkan di Piala AFF? Jawaban dari semua pertanyaan itu diperkirakan akan mulai terlihat ketika peluit pertama pertandingan akhirnya dibunyikan dan Garuda menunjukkan wajah barunya di hadapan seluruh Asia Tenggara. Di tengah panasnya persaingan memperebutkan tempat di skuad utama, satu kabar yang mulai ramai diperbincangkan juga datang dari posisi pemimpin tim. John Hartman dikabarkan tengah mempertimbangkan menunjuk Rizky Ridho sebagai kapten timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF. Meski belum ada pengumuman resmi, nama bek muda tersebut terus muncul dalam berbagai pembahasan karena dinilai memiliki kualitas kepemimpinan yang semakin matang setiap kali mengenakan seragam merah putih. Kepercayaan itu tentu bukan muncul begitu saja.
Dalam beberapa tahun terakhir, Rizky Ridho terus berkembang menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di lini belakang. Ia dikenal berani, tenang saat berada di bawah tekanan, serta memiliki karakter yang tidak mudah menyerah. Bagi banyak pendukung, sosok seperti inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia ketika menghadapi pertandingan-pertandingan besar di Piala AFF. John Hartman dikabarkan tidak hanya mencari pemain dengan kemampuan teknik terbaik. Ia juga menginginkan seorang pemimpin yang mampu menjaga semangat tim sejak menit pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Seorang kapten yang berani memberikan instruksi kepada rekan-rekannya, mampu membangkitkan mental tim ketika tertinggal, dan tetap menjaga ketenangan saat pertandingan memasuki momen-momen paling menegangkan. Jika kepercayaan itu benar-benar diberikan kepada Rizky Ridho, maka ia diprediksi akan menjadi penghubung penting antara staf pelatih dan para pemain di atas lapangan. Dengan hadirnya nama-nama yang dirumorkan seperti Jordi Weman, Luke Valkyrie, Mitchell Baker, David da Silva, Ciro Alves, dan Taisei Marukawa apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, peran seorang kapten akan menjadi semakin penting untuk menyatukan karakter permainan yang berbeda-beda menjadi satu kekuatan yang utuh. Menurut sejumlah prediksi yang beredar, Hartman ingin membangun budaya baru di dalam skuad Garuda. Tidak ada lagi perbedaan antara pemain senior, pemain muda, pemain lokal, maupun pemain yang datang dari luar negeri. Semua memiliki tanggung jawab yang sama ketika mengenakan lambang Garuda di dada. Dan dalam suasana seperti itu, Rizky Ridho dinilai memiliki karakter yang mampu menjadi contoh melalui kerja keras, disiplin, dan keberaniannya di lapangan. Menjelang berakhirnya TC di Bali, Rizky Ridho dikabarkan menjadi salah satu pemain yang paling vokal selama latihan. Ia terus memberikan semangat kepada rekan-rekannya, mengatur posisi lini belakang ketika pertandingan internal berlangsung, serta mengingatkan seluruh pemain agar tetap fokus menjalankan instruksi pelatih. Sikap itulah yang membuat banyak pendukung mulai percaya bahwa ban kapten memang layak berada di lengannya. Namun Hartman diyakini tidak ingin seluruh perhatian hanya tertuju kepada satu pemain. Ia terus menegaskan bahwa keberhasilan timnas Indonesia tidak akan ditentukan oleh siapa yang memakai ban kapten, melainkan oleh bagaimana seluruh pemain berjuang sebagai satu tim. Kapten memang menjadi pemimpin di lapangan, tetapi kemenangan hanya akan datang apabila 11 pemain bergerak dengan tujuan yang sama. Kini seluruh mata tertuju pada keputusan akhir Hartman. Apakah Rizky Ridho benar-benar akan dipercaya memimpin Garuda di Piala AFF? Jika itu terjadi, ia bukan hanya akan membawa ban kapten di lengannya, tetapi juga harapan jutaan pendukung yang ingin melihat timnas Indonesia melangkah sejauh mungkin dan bersaing memperebutkan gelar juara. Memasuki tahap akhir persiapan menuju Piala AFF, satu hal yang mulai menjadi sorotan adalah kedalaman skuad yang sedang dibangun John Hartman. Banyak pengamat menilai bahwa kekuatan timnas Indonesia kali ini diprediksi tidak hanya bertumpu pada satu atau dua pemain, melainkan pada perpaduan para pemain yang telah menjadi bagian dari timnas senior, talenta terbaik dari kompetisi domestik, serta beberapa nama diaspora yang terus dirumorkan berpeluang memperkuat Garuda apabila seluruh proses yang dibutuhkan berjalan sesuai rencana. Di sektor pertahanan, Indonesia diperkirakan masih memiliki fondasi yang kuat berkat para pemain yang sudah terbiasa tampil di level internasional. Mereka diharapkan menjadi tembok pertama yang mampu meredam tekanan lawan sekaligus mengawali serangan dari lini belakang. Kehadiran pemain-pemain muda yang terus berkembang juga disebut akan membuat persaingan di lini ini semakin sehat, sehingga setiap pemain dituntut menjaga performa terbaiknya. Memasuki lini tengah, Hartman dikabarkan ingin membangun permainan yang lebih dinamis. Dalam berbagai simulasi latihan, para gelandang tidak hanya bertugas mengalirkan bola, tetapi juga menjadi pemain pertama yang melakukan tekanan ketika kehilangan penguasaan. Filosofi tersebut diprediksi akan membuat permainan Indonesia lebih agresif sekaligus lebih cepat dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Sementara itu, sektor depan menjadi salah satu bagian yang paling banyak menarik perhatian. Sejumlah nama yang dirumorkan, seperti David da Silva, Ciro Alves, Luke Valkyrie, Mitchell Baker, Jordi Weman, hingga Taisei Marukawa apabila seluruh proses berjalan sesuai harapan, dinilai dapat memberikan variasi permainan yang berbeda. Ada yang dikenal karena kecepatannya, ada yang memiliki kemampuan membuka ruang, ada pula yang diperkirakan mampu menjadi pembeda melalui kreativitas dan penyelesaian akhir. Kombinasi karakter inilah yang diyakini dapat memperkaya pilihan taktik Garuda selama turnamen berlangsung. Namun bagi John Hartman, amunisi terbaik bukan hanya soal kualitas individu. Ia dikabarkan lebih mengutamakan pemain yang mampu menjalankan instruksi dengan disiplin dan memiliki semangat berjuang demi tim. Karena itu, setiap sesi pemusatan latihan di Bali disebut dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain agar siapapun yang diturunkan mampu memahami peran masing-masing tanpa mengurangi keseimbangan permainan. Banyak pendukung mulai berharap bahwa perpaduan pemain-pemain berpengalaman timnas senior, talenta terbaik dari kompetisi domestik, serta nama-nama diaspora yang terus menjadi perbincangan akan melahirkan wajah baru Garuda yang lebih matang. Tidak hanya kuat secara individu,
tetapi juga solid sebagai sebuah tim yang mampu menghadapi tekanan pertandingan besar. Kini waktu menuju Piala AFF semakin dekat. Persaingan memperebutkan tempat di skuad utama memasuki fase penentuan. Setiap pemain terus bekerja keras demi satu tujuan, mengenakan seragam merah putih dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, Garuda diprediksi akan datang ke Piala AFF dengan amunisi yang lebih lengkap, mentalitas yang lebih kuat, dan tekad besar untuk bersaing hingga akhir turnamen. Tinggal satu pertanyaan yang masih menunggu jawaban. Mampukah seluruh potensi tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi prestasi ketika Garuda memasuki medan pertempuran yang sesungguhnya? Semakin dekat dengan hari keberangkatan menuju Piala AFF, suasana di dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia dikabarkan semakin kompetitif. Tidak ada lagi pemain yang merasa posisinya aman. John Hartman disebut terus mengingatkan bahwa nama besar tidak akan menjamin tempat di skuad utama. Yang akan bermain adalah mereka yang mampu menunjukkan kualitas, disiplin, dan mentalitas terbaik selama menjalani seluruh rangkaian pemusatan latihan. Menurut berbagai laporan yang beredar, Hartman juga mulai memberikan simulasi pertandingan dengan tekanan yang menyerupai atmosfer turnamen sesungguhnya. Para pemain diminta bermain dalam tempo tinggi sejak menit pertama, menghadapi berbagai skenario mulai dari tertinggal lebih dulu, bermain dengan keunggulan tipis, hingga menghadapi tekanan supporter lawan. Semua latihan itu dikabarkan dilakukan agar para pemain terbiasa mengambil keputusan dengan cepat ketika berada di bawah tekanan. Di balik kerasnya latihan tersebut, chemistry antar pemain disebut semakin berkembang. Para pemain senior terus membimbing pemain-pemain muda, sementara para pemain yang dirumorkan akan bergabung apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana juga diperkirakan dapat memperkaya pilihan taktik yang dimiliki tim. Hartman diyakini ingin membangun skuad yang tidak hanya kuat dalam 11 pemain utama, tetapi juga memiliki kedalaman yang mampu menjaga kualitas permainan sepanjang turnamen. Perhatian kini mulai tertuju pada laga pembuka Piala AFF. Banyak pendukung percaya bahwa pertandingan pertama akan menjadi penentu kepercayaan diri Garuda untuk menjalani turnamen. Karena itulah, Hartman dikabarkan belum ingin membuka seluruh kartu yang dimilikinya. Beberapa variasi strategi disebut masih disimpan rapat hingga hari pertandingan agar lawan tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan antisipasi. Di luar lapangan, optimisme para supporter juga semakin terasa. Mereka berharap perpaduan pemain-pemain timnas senior, talenta terbaik dari kompetisi domestik, serta nama-nama yang terus dirumorkan mampu menghadirkan timnas Indonesia yang lebih siap bersaing. Meski begitu, banyak yang menyadari bahwa sepak bola tidak pernah ditentukan di atas kertas. Semua prediksi hanya akan memiliki arti apabila dibuktikan melalui performa di lapangan. Kini hitungan menuju Piala AFF tinggal menghitung hari. Seluruh persiapan memasuki babak terakhir. Hartman dikabarkan terus memoles detail-detail kecil yang sering menjadi pembeda dalam pertandingan besar, mulai dari organisasi pertahanan, efektivitas serangan balik, hingga situasi bola mati yang dapat menentukan hasil pertandingan. Satu demi satu teka-teki mulai mendekati jawabannya. Siapa yang akan masuk starting 11? Siapa yang akan menjadi pembeda di setiap pertandingan? Dan mampukah timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang selama ini dinantikan para pendukung? Semua mata kini tertuju pada Garuda yang bersiap terbang membawa harapan jutaan supporter menuju Piala AFF. Pemusatan latihan di balik ini disebut telah memasuki fase yang paling menentukan. Menurut berbagai kabar yang beredar, John Hartman tidak hanya menggelar latihan rutin, tetapi juga mulai menerapkan pendekatan yang oleh banyak pihak disebut memiliki standar tinggi. Setiap sesi dirancang dengan detail, mulai dari penguasaan bola, transisi cepat, organisasi pertahanan, hingga pengambilan keputusan dalam situasi pertandingan. Hartman dikabarkan ingin membentuk timnas Indonesia yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan. Yang membuat suasana TC semakin menarik adalah metode latihan yang disebut terus berubah setiap harinya. Para pemain tidak pernah mengetahui secara pasti materi yang akan mereka jalani. Hari ini mereka bisa berlatih pressing dengan intensitas tinggi, keesokan harinya fokus pada permainan satu sentuhan, lalu beralih ke simulasi menghadapi lawan yang bertahan rapat. Dalam cerita yang berkembang di kalangan pendukung, variasi latihan seperti ini dipercaya membuat para pemain terus beradaptasi dan tidak terjebak pada satu pola permainan. Hartman juga dikabarkan memberi perhatian besar pada detail-detail kecil yang sering menentukan hasil pertandingan. Mulai dari pergerakan tanpa bola, komunikasi antar pemain, posisi saat bertahan, hingga reaksi beberapa detik setelah kehilangan penguasaan bola. Baginya, pertandingan besar sering ditentukan oleh momen-momen kecil yang mampu dimanfaatkan dengan disiplin dan konsentrasi tinggi. Intensitas latihan disebut meningkat dari pekan ke pekan. Setiap pemain dituntut menjaga tempo permainan sejak menit pertama hingga akhir sesi. Ketika mulai kelelahan, mereka tetap diminta berpikir cepat dan mengambil keputusan yang tepat. Menurut berbagai prediksi,
Pendekatan seperti ini bertujuan membiasakan para pemain menghadapi tekanan yang mungkin muncul dalam pertandingan sesungguhnya di Piala AFF. Di tengah kerasnya persaingan, suasana kekeluargaan di dalam skuad juga dikabarkan semakin kuat. Para pemain saling mendukung, saling mengingatkan, dan terus mendorong satu sama lain agar berkembang. Hertman diyakini ingin membangun budaya bahwa keberhasilan tim lahir dari kerjasama seluruh anggota skuad, bukan hanya dari kemampuan individu. Menjelang akhir pemusatan latihan, beberapa sesi pertandingan internal disebut digelar secara tertutup. Disinilah Hertman dikabarkan mulai menguji berbagai kombinasi pemain, mencoba beberapa variasi formasi, serta melihat bagaimana para pemain bereaksi dalam situasi pertandingan yang berbeda. Tidak sedikit yang meyakini bahwa hasil dari pertandingan internal inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan skuad dan susunan pemain untuk Piala AFF. Kini seluruh perhatian tertuju pada langkah berikutnya. Setelah menjalani pemusatan latihan dengan intensitas tinggi di Bali, para pendukung berharap seluruh kerja keras tersebut mampu diterjemahkan menjadi penampilan yang solid ketika Garuda turun ke lapangan. Jika proses yang sedang dibangun berjalan sesuai harapan, Timnas Indonesia diprediksi akan datang ke Piala AFF dengan persiapan yang lebih matang, mentalitas yang lebih kuat, dan keyakinan untuk bersaing menghadapi setiap lawan yang ada di depan. Di tengah semakin panasnya persiapan Timnas Indonesia, perhatian publik kembali tertuju pada sejumlah nama yang selama ini menjadi andalan Garuda di level internasional. Dalam beberapa hari terakhir, mulai beredar berbagai rumor yang menyebut bahwa Tom Haye dan Eliano Rejders juga berpeluang memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF apabila ketersediaan pemain, jadwal kompetisi, serta keputusan akhir dari seluruh pihak yang terkait memungkinkan hal tersebut terjadi. Hingga saat ini belum ada kepastian resmi, tetapi kabar tersebut sudah cukup membuat antusiasme para pendukung meningkat. Bukan tanpa alasan kedua nama itu terus menjadi pembahasan. Dalam berbagai pertandingan bersama Timnas Indonesia, Tom Haye dikenal mampu menghadirkan ketenangan di lini tengah melalui visi bermain, distribusi bola, dan kemampuannya mengatur tempo pertandingan. Sementara Eliano Rejders dipandang sebagai pemain yang memiliki fleksibilitas tinggi, mampu menjalankan beberapa peran di lapangan, serta memberikan energi tambahan ketika tim membutuhkan perubahan ritme permainan. Apabila kedua pemain tersebut tersedia dalam skenario yang sedang ramai diperbincangkan, John Hertman diprediksi akan memiliki lebih banyak pilihan untuk meracik komposisi tim. Kombinasi pemain-pemain berpengalaman timnas senior, talenta terbaik dari kompetisi domestik, serta nama-nama yang terus dirumorkan seperti Jordi Weman, Luke Valkyrie, Mitchell Baker, David Da Silva, Ciro Alves, dan Taisei Marukawa diyakini dapat membuat persaingan di dalam skuad semakin ketat. Tidak ada lagi pemain yang bisa merasa aman. Semua harus membuktikan kualitasnya setiap hari. Menurut berbagai prediksi yang berkembang, Hertman justru menyukai situasi seperti ini. Semakin banyak pemain berkualitas yang bersaing, semakin tinggi pula standar permainan yang ingin ia bangun. Setiap latihan menjadi ajang pembuktian. Setiap pertandingan internal menjadi kesempatan untuk menunjukkan siapa yang paling siap mengenakan seragam merah putih ketika turnamen dimulai. Bagi para pendukung Garuda, rumor-rumor tersebut tentu menghadirkan harapan baru. Mereka membayangkan bagaimana kuatnya Timnas Indonesia jika para pemain terbaik yang tersedia dapat berkumpul dalam satu skuad dan menjalankan strategi yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan di Bali. Namun pada akhirnya, semua tetap bergantung pada keputusan resmi, kondisi para pemain, dan proses yang harus dilalui sebelum turnamen dimulai. Satu hal yang pasti, antusiasme jelang Piala AFF terus meningkat. Para supporter kini menunggu dengan penuh rasa penasaran siapa saja yang akhirnya akan masuk ke dalam daftar skuad akhir. Akankah seluruh rumor itu menjadi kenyataan? Atau justru John Hertman masih menyimpan kejutan lain yang belum diketahui publik? Jawabannya baru akan terungkap ketika daftar resmi pemain akhirnya diumumkan. Semakin mendekati hari pembukaan Piala AFF, atmosfer di sekitar Timnas Indonesia semakin terasa berbeda. Menurut berbagai kabar yang beredar, John Hertman mulai memasuki tahap akhir dalam menentukan komposisi skuad yang akan dibawanya. Proses seleksi disebut berlangsung sangat ketat karena hampir di setiap posisi terdapat persaingan yang sengit. Tidak hanya pemain-pemain yang selama ini menjadi langganan timnas senior, tetapi juga sejumlah nama yang terus dirumorkan berpeluang memperkuat Garuda apabila seluruh proses yang diperlukan berjalan sesuai rencana. Situasi ini diprediksi menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Semakin banyak pilihan pemain berkualitas, semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki Hertman untuk menyusun strategi menghadapi setiap lawan. Dalam satu pertandingan, Indonesia bisa saja tampil lebih agresif dengan pressing tinggi sejak menit pertama. Pada pertandingan lain, Garuda dapat memilih bermain lebih sabar sambil memanfaatkan kecepatan transisi untuk menghukum kesalahan lawan. Variasi inilah yang diakini akan membuat lawan kesulitan menebak pendekatan permainan Indonesia. Di balik seluruh persiapan tersebut, Hertman dikabarkan terus menanamkan satu pesan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang boleh dianggap mudah. Meski Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, Singapura, Kamboja,
dan Timor Leste, seluruh lawan diprediksi akan datang dengan persiapan terbaik mereka. Karena itu, setiap sesi latihan difokuskan untuk membangun konsistensi agar Garuda mampu tampil dengan intensitas yang sama di setiap pertandingan. Menurut berbagai prediksi yang berkembang, Hertman juga memberi perhatian besar terhadap situasi bola mati. Dalam turnamen dengan jadwal padat, pertandingan seringkali ditentukan oleh satu momen, baik melalui tendangan sudut, tendangan bebas, maupun lemparan ke dalam di area berbahaya. Oleh sebab itu, para pemain disebut terus mengasah koordinasi dan pergerakan agar mampu memaksimalkan peluang sekecil apapun. Di luar lapangan, antusiasme para pendukung terus meningkat. Mereka berharap seluruh proses yang dijalani selama TC di Bali benar-benar mampu membawa perubahan nyata bagi permainan Timnas Indonesia. Perpaduan pemain yang sudah berpengalaman membela Garuda dengan nama-nama yang terus dirumorkan menjadi bagian dari skuad dipandang dapat memberikan dimensi baru yang membuat Indonesia semakin kompetitif. Namun Hertman diyakini tetap memilih meredam euforia. Ia disebut berkali-kali mengingatkan bahwa tidak ada gunanya menjadi favorit di atas kertas apabila gagal menunjukkan performa terbaik di lapangan. Baginya, penghormatan dari lawan harus diraih melalui kerja keras, disiplin, dan hasil pertandingan, bukan melalui rumor maupun prediksi yang berkembang sebelum turnamen dimulai. Kini waktu semakin sempit. Seluruh persiapan memasuki hitungan terakhir. Daftar pemain yang akan dibawa ke Piala AFF disebut tinggal menunggu keputusan akhir. Dan ketika momen itu tiba, seluruh perhatian dipastikan akan tertuju kepada Garuda. Mampukah skuad yang sedang dibangun John Hertman menjawab harapan jutaan pendukung Indonesia dan tampil sebagai penantang serius di Piala AFF? Semua mata kini menunggu saat peluit pertama berbunyi dan perjalanan Garuda benar-benar dimulai.